Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat, fase penciptaan manusia. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduqu inna hadakum yajma'u halquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan sumayakunu alaqatan misla dalik sumayakunu mudghatan misla dalik sumayursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat birizqihi wa ajalihi wa malihi wa sakiyun usaidun wa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seseorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaannya dan kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jaraknya antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke surga. Penjelasan hadis, perkataan penulisan hadasana, dan ahbar dalam bahasa Arab memiliki arti yang sama. Seperti itu juga menurut para ahli hadis, generasi awal hanya saja generasi akhir. Ahli hadis membedakan antara istilah hadasana dan akhbarona. Istilah ini bisa diketahui dalam ilmu mustalah hadis. Perkataan jujur lagi dipercaya ini adalah rangkaian kalimat penegasan kata-kata Rasulullah SAW. Karena siapapun yang mengakui beliau sebagai Rasul berarti mengakui pula bahwa beliau adalah orang jujur dan terpercaya. Perkataan jujur yaitu benar, apa yang beliau sampaikan terpercaya. Untuk apapun yang beliau sampaikan, misalnya jika ada yang bilang Zaid datang, dan memang seperti itu, berarti yang memberitahukan disebut benar atau jujur. Kemudian ketika seorang memberitahukan kepada saya dan bilang Zaid datang, dan orang yang memberitahukan disebut memang jujur, berarti ia adalah orang terpercaya. Maksudnya ia menyampaikan sesuatu yang benar. Seperti itulah Nabi SAW, beliau jujur dalam menyampaikan apapun, terpercaya untuk wahyu yang disampaikan. Itulah alasan kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan kata-kata beliau jujur dan terpercaya, sebab
menyampaikan masalah seperti ini jelas membahas perkara-perkara gaib. Apalagi pada masa itu belum ada kemajuan di bidang kedokteran untuk mengetahui proses-proses penciptaan manusia. Namun di balik proses penciptaan ini adalah sejumlah hal yang tidak terjangkau oleh ilmu kedokteran, yaitu penetapan ketentuan rezeki, ajal, amal, dan apakah termasuk orang celaka ataukah bahagia. Hal ini menunjukkan kecerdasan Ibnu Mas'ud ketika beliau menyebut kata-kata beliau jujur dan terpercaya untuk mempertegas berita yang disampaikan Nabi. Beliau bersabda, inna hadakum yajma'u halqahu fi batni ummihi. Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian disatukan dalam perut ibunya. Ketika terjadinya hubungan badan antara suami dan istri, sel-sel sperma dan sel telur yang terpisah kemudian disatukan, seperti apa caranya? Tidak disebutkan di dalam hadis. Ilmu kedokteran telah berhasil mengetahui pembentukan janin. Wallahu alam. Arba'ina yauman nutfatan, berupa nutfah selama 40 hari, yaitu berupa tetesan air mani. Sumayakun walaqatan misla dalika, kemudian menjadi segumpal darah selama itu. Apakah dari bentuk nutfah langsung berupa menjadi segumpal darah? Tentu tidak. Tetapi terbentuk sedikit demi sedikit. Nutfah sedikit demi sedikit memerah hingga menjadi titik batasnya, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Alaqah adalah gumpalan darah pekat seperti bentuk cacing yang bisa dilihat di dalam air keruh. Suma yakunu mudghatan misla dalik, kemudian menjadi segumpal daging selama itu, yaitu selama 40 hari. Mudghah adalah segumpal daging seukuran suapan makan. Gumpalan daging ini selanjutnya mengalami perkembangan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, summa min nutfatin summa min alaqah. Kemudian dari setes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Al-Hajj ayat 5. Semua proses ini memakan waktu selama 120 hari atau selama 4 bulan. Kemudian malaikat diutus kepadanya, summa yursalu ilaihil malak. Yang mengutus adalah Allah Azza wa Jalla. Malaikat kemudian diutus kepada janin itu. Yang dimaksud malaikat di sini adalah jenis malaikat, bukan malaikat tertentu. Fayumpahu fihi ruh, lalu meniupkan ruh padanya. Ruh penopang adalah kehidupan jasmani. Seperti apa cara meniupkan ruh ini? Wallahu alam. Yang jelas ruh ditiupkan kepada janin ini dan bisa diterima wujud jasmani. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruh, lalu Allah memerintahkan untuk menyampaikan wa yas'aluka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Al-Isra ayat 85. Ruh adalah urusan Allah. Dialah yang menciptakannya, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra ayat 85. Ini semacam teguran seolah-olah Allah mengatakan, memangnya kalian tidak ada ilmu pada kalian selain roh sehingga kalian menanyakan itu. Saat ada burung meminum air laut, Khidir berkata kepada Musa, ilmu dan ilmumu sama sekali tidak mengurangi ilmu Allah, melainkan seperti air laut yang diminum burung camar itu, yaitu tidak berkurang sedikit pun. Wa yumaru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat, yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Bikat biridkihi wa ajali wa amali wa syukyun asya'idun. Ketetapan rezeki, ajal, amal, dan apakah termasuk orang celaka ataukah bahagia. Rezeki maksudnya sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia. Rezeki terbagi menjadi 2. Rezeki untuk menegakkan badan dan rezeki untuk menegakkan agama. Rezeki untuk menegakkan badan adalah makan, minum, pakaian, hunian, kendaraan, dan semacam rezeki untuk menegakkan agama adalah ilmu dan iman. Kedua jenis rezeki tersebut dimaksud dalam hadis ini ajal, yaitu batas usia manusia di dunia. Dalam hal ajal,
manusia berbeda-beda. Ada yang meninggal saat dilahirkan, ada juga yang hingga hidup 100 tahun, berbeda dengan umat-umat sebelum kita memiliki umur lebih panjang dari kita. Seperti Nabi Nuh misalnya tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Panjang pendeknya ajal bukan urusan manusia, juga bukan orang berdasarkan sehat dan bugarnya badan. Karena kematian bisa saja terjadi karena kecelakaan, meski orang yang bersangkutan sekuat dan semulia apapun, ketentuan ajal mutlak di tangan Allah. Ajal tidak bisa dimajukan atau dimundurkan barang sedikit pun. Begitu ajal tiba, berakhir kehidupan, saya akan ceritakan sebuah kejadian di Provinsi Unaijah dan sebuah sepeda motor hendak melewati persimpangan. Dari arah lain juga ada mobil yang hendak melintas. Motor pun berhenti untuk menunggu mobil melintas. Dan mobil juga berhenti untuk menunggu motor melintas. Namun tiba-tiba kedua kendaraan ini bergerak bersamaan. Dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Pembonceng sepeda motor pun tewas seketika. Perhatikanlah, ia berhenti beberapa saat untuk menyempurnakan ajal. Subhanallah ta'ala berfirman, walam yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematian telah datang. Al-Munafikun ayat 11. Nabi SAW bersabda, innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqah. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati hingga menyempurnakan rezekinya. Apabila ajal bersifat warisan turun-temurun, ajal bukan bersifat genetika. Tidak sedikit anak muda mati di tengah-tengah keluarga yang umumnya memiliki usia cukup panjang. Dan tidak sedikit pula orang memiliki umur panjang di tengah-tengah keluarganya yang umurnya memiliki usia relatif pendek. Amalannya yaitu segala sesuatu yang kita lakukan, baik berupa ucapan, tindakan, atau amalan hati, semua itu sudah ditakdirkan pada manusia. Celaka atau bahagia, inilah kisah akhir manusia. Orang yang bahagia adalah yang benar-benar senang dan gembira. Orang yang celaka adalah kebalikannya. Allah SWT berfirman, ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada pula yang bahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendakinya yang lain. Sesungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Hud ayat 105-108. Babak terakhir seluruh manusia adalah sengsara atau bahagia. Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bahagia. Wallahu la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Menurut salah satu riwayat, rangkaian kalimat ini berasal dari Ibnu Mas'ud, bukan dari sabda Nabi SAW. Ketika para ahli hadis memperdebatkan suatu rangkaian kalimat dalam suatu hadis, apakah sisipan ataukah bagian asli dari hadis? Maka pada prinsipnya rangkaian kalimat tersebut merupakan bagian asli dari hadis. Ia tidak bisa disebutkan sisipan kecuali berdasarkan dalil, karena mustahil sisipan dan bagian asli hadis disatukan. Jadi yang benar adalah bahwa kalimat tersebut termasuk bagian dari sabda Nabi SAW. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya. Kalimat ini adalah sumpah yang dikuatkan dengan tauhid, sumpah demi Allah dan penguatnya yang tiada ilah selain Allah. Maksudnya tidak ada ilah yang hak selain Allah, meskipun ada ilah-ilah Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah, namun semua itu tidak benar. Sebagai Allah berfirman, amlahum alihatun tamna'uhum min dunina
la yastati'una nusra anfusina walahum minna yushibun. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka, dan ajab kami, Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari ajab kami. Al-Anbiya ayat 43. Allah juga berfirman, dalika bi annallaha huwal haqqu wa anna yad'una min dunil batilu wa anallahu huwal aliyyul kabir. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Surat Al-Luqman ayat 30. Inna hadakum karena inna hadakum ya lama biamali ahli jannah hatta mayakun baina wa baina ila diraun. Sesungguhnya salah satu yang dari kalian melakukan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Maksudnya hingga ia mendekati ajal, bukan bermakna hingga antara dirinya dan surga hanya terpaut satu hasta dalam tingkatan amal, karena amal perbuatan yang ia lakukan bukan amal saleh seperti disebutkan di dalam hadis ini. Sungguh salah satu dari kalian melakukan amalan ahli surga seperti yang banyak orang lihat, padahal ia termasuk ahli neraka. Seperti itulah pengertian sebab hal itu membuat sebagian orang merasa janggal. Kenapa orang melakukan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta, kemudian takdir mendahuluinya dan akhirnya ia melakukan amalan ahli neraka sehingga ia pun masuk neraka? Untuk lebih jelasnya begini, karena yang bersangkutan melakukan amalan ahli surga menurut pandangan manusia sampai ketika ajal hampir menjelang, namun takdir mendahulunya hingga ia pun melakukan amalan ahli neraka. Ia pun meninggal amalan-amalan saleh sebelumnya karena adanya keburukan yang menyusup ke dalam hatinya. Hal itu membuatnya terlempar ke neraka. Perlu saya sampaikan agar tidak ada yang berburuk sangka kepada Allah. Demi Allah, siapapun yang menghadap kepada Allah dengan jujur dan ikhlas dan mengamalkan amalan ahli surga, namun Allah tidak memasukkan ke surga selamanya. Demi Allah, Allah lebih mulia dari hambanya, hanya saja hati ini perlu diuji. Ingatlah kisah seseorang yang ikut Nabi SAW dalam satu peperangan. Tak satu pun musuh yang ia temui melainkan ia kalahkan. Para perwujud lain pun kagum dan mengatakan perang ini milik orang itu. Namun Nabi SAW bersabda, dia termasuk ahli neraka. Kata-kata beliau ini terasa berat didengar para sahabat. Bagaimana bisa orang seperti itu termasuk penghuni neraka? Kemudian ada seorang mengatakan, aku akan membuntuti orang itu. Ia pun membuntuti-nya. Kemudian prajurit yang gagah berani ini terkena sasaran anak panah musuh, lalu putus asa. Saat itulah ia menghunus pedang. Nauzubillah min dzalik. Kemudian meletakkan ujung pedangnya di dada dan pegangannya diletakkan di tanah. Kemudian merebahkan diri, pedang pun menusuk hingga tembus ke punggung. Orang yang dari tadi membuntuti prajurit ini datang menemui Nabi SAW dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi. Ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Nabi bertanya, atas dasar apa? Ia menjawab, orang yang engkau sebut-sebut sebagai penghuni neraka itu mengalami begini dan begitu. Nabi SAW setelah itu menyampaikan, sungguh seorang itu melakukan amalan penghuni surga seperti yang terlihat oleh kebanyakan orang. Pahala ia termasuk penghuni neraka, padahalnya ia termasuk penghuni neraka. Ingat juga kisah Usairim dan Bani Abdul Ashal dari kaum Ansar. Ia sangat membenci dan memusuhi dakwah Islam pada mulanya. Kemudian ketika kaum muslimin hendak pergi dalam perang Uhud, Allah menanamkan keimanan ke dalam hatinya. Ia pun beriman dan turut berhijrah sampai gugur sebagai syahid. Ketika perang berakhir, orang-orang memeriksa para korban. Ternyata di antaranya mereka ada Usairin ini. Orang-orang pun bertanya kepadanya, hai Fulan, kenapa kamu ikut perang
Apa demi membela kaummu atau karena cinta pada Islam? Ia menjawab, bukan untuk membela kaum, tapi karena cinta pada Islam. Setelah itu ia meminta rekan-rekannya untuk menyampaikan salam kepada Nabi SAW, dan seperti itulah akhir hayatnya gugur sebagai syahid, padahal sebelumnya sangat membenci dakwah. Intisari hadis, Abdullah bin Mas'ud memiliki retorika yang bagus, kata-katanya seperti keluar dari lentera nubuah, kata-kata yang lembut dan menawan. Perhatikan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, barang siapa ingin bertemu Allah esok hari dalam keadaan berserah diri, hendaklah menjaga salat 5 waktu. Ini saat dikumandang aksar. Ini seolah-olah muncul dari lentera kenabian. Nomor 2, saat menyampaikan berita yang perlu ditegaskan sebaiknya diselipkan kata-kata penguat. 3, perlunya menegaskan berita dengan kata-kata yang menunjukkan kebenaran berita tersebut berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan beliau adalah jujur dan terpercaya. Saat janin berada di perut ibunya, penciptaannya disatukan dalam bentuk seperti yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis ini. 5, bentuk nutfah bertahan selama 40 hari. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah menggugurkan nutfah? Fuqaha menyebutkan boleh hukumnya menggugurkan nutfah karena belum berbentuk manusia. Di samping asal-usul manusia, darah juga belum terbentuk dalam fase ini. Yang lain berpendapat tidak boleh karena Allah berfirman, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh atau rahim sampai waktu yang ditentukan. Al-Mursalat ayat 2-22. Karena itu kita tidak boleh lancang menerjang ketentuan ini dan mengeluarkan janin dari perut. Pendapat ini lebih tepat karena tindakan seperti itu haram hukumnya, hanya saja hal itu tidak seharam ketika janin sudah menginjak usia 4 bulan. Misal seorang wanita sakit hingga mengancam keselamatan nyawanya. Jika nutfah yang ada dalam perutnya tidak dibuang, apakah boleh nutfah tersebut dibuang? Boleh, karena membuang nutfah dalam kasus ini sudah sampai pada tingkat darurat. Ini adalah hikmah Allah Azza wa Jalla dalam perkembangan fase janin dari nutfah hingga segumpal daging. Nomor 7, darah sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia karena asal-usul manusia setelah melalui fase nutfah adalah segumpal darah. Karena itu, ketika darah seseorang terus keluar tanpa henti, ia akan mati. Nomor 8, fase ketika penciptaan manusia adalah berupa segumpal daging yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna sesuai nas Al-Quran, seperti Allah berfirman, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Al-Hajj ayat 5. Pertanyaannya, apa konsekuensi ketika segumpal daging ini sempurna atau tidak sempurna kejadiannya? Jawabannya, konsekuensinya muncul sejumlah permasalahan. A. Andai segumpal daging yang tidak sempurna kejadiannya ini keguguran, berarti darah yang keluar bukan dari nifas tapi darah rusak. B. Jika segumpal daging ini gugur sebelum memiliki bentuk dan si wanita berada dalam masa idahnya tetap tidak berakhir karena hitungan idahnya harus sesuai dengan idah hamil secara sempurna, dan adanya nifas menunjukkan janin yang ada sudah memiliki bentuk, sebab sebelum proses penciptaan terjadi ada kemungkinan ia mudghah hanya berupa segumpal daging saja dan belum berbentuk manusia. Karena itu kami tetap memperlakukan hukum ini dan tidak beralih ke hukum lain kecuali jika terbukti secara meyakinkan bahwa gumpalan daging tersebut sudah berbentuk manusia. 9. Ruh ditiupkan setelah usia janin mencapai 4 bulan penuh. Ini berdasarkan sabda Nabi, kemudian malaikat diutus kepadanya lalu meniupkan ruh padanya. Berdasarkan hal tersebut ditarik kesimpulan
Jika janin keguguran setelah ruh ditiupkan, janin dimandikan, dikafani, disalati, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin, diberi nama dan diakikoh karena sudah menjadi manusia sehingga hukum orang dewasa berlaku bagi janin ini. B. Setelah ruh ditiupkan janin, haram hukumnya digugurkan dalam kondisi seperti apapun dan tidak bisa digugurkan karena menggugurkannya janin yang sudah ditiupkan ruh sama dengan membunuhnya, dan membunuh manusia hukumnya tidak boleh. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda? Andai janin tetap dipertahankan tetapi nyawa ibu menjadi taruhannya, apakah janinnya digugurkan demi menyelamatkan nyawa si ibu ataukah tetap dipertahankan dengan konsekuensi nyawa ibu melayang? Kemudian janinnya juga ikut menyusul. Jawab, para penganut dalil istilah istihsan mungkin mengatakan yang pertama, hanya saja dalil istihsan dalam kasus ini berseberangan dengan syariat. Berarti kita harus memilih pendapat kedua, artinya janin tetap tidak boleh digugurkan bahkan meski para dokter memvonisnya. Jika janin tetap dipertahankan, nyawa ibu akan menjadi taruhan. Kalangan yang berpendapat janin perlu digugurkan demi menjaga keselamatan si ibu, karena ketika ibu meninggal dunia, janin juga pasti mati, dan dengan demikian dua nyawa melayang sia-sia. Namun jika janin dikeluarkan, janin memang mati tapi nyawa ibu bisa diselamatkan. Tanggapan untuk pandangan yang keliru ini, pertama, membunuh nyawa demi mempertahankan nyawa lain tidak boleh. Contoh, ada dua orang bepergian di padang luas tanpa membawa perbekalan memadai. Salah satunya sudah tua sementara yang satunya lagi masih muda belia. Yang tua kemudian kelaparan dan pasti mati. Lagi masih muda belia. Yang tua kemudian kelaparan dan pasti mati jika tidak makan. Saat itu yang tua ini tetap tidak boleh menyembelih yang muda untuk dimakan demi mempertahankan hidup. Ini tidak boleh berdasarkan ijtima kaum muslimin. Jika yang muda ditakdirkan mati kelaparan sementara yang tua masih hidup, dalam kondisi kelaparan, ia hanya punya dua pilihan: memakan bangkai anak muda tersebut agar tetap hidup, atau membiarkan saja lalu mati. Bolehkah yang tua ini memakan bangkai anak muda tersebut? Jawabnya, madhab Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur tidak boleh, karena bisa bersabda mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkan tulang tersebut saat masih hidup. Berdasarkan hadis ini, menyembelih jenazah sama seperti menyembelih ketika hidup. Kedua, boleh memakan bangkai anak muda tersebut sekedar untuk mengganjal perut, karena kesucian orang masih hidup lebih besar dari kesucian orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu perlu kami sampaikan, andai kita gugurkan janin lalu mati, andai kita gugurkan janinnya lalu mati, berarti kita yang membunuh janin tersebut. Namun andai kita tetap mempertahankan janin tersebut lalu ibunya mati, kemudian janinnya juga mati, yang membuat keduanya mati adalah Allah Jalla, bukan kita. Kemudian ibu tidak mesti membuat janinnya yang perut juga mati, terlebih di zaman canggih ini seperti sekarang ini, karena bisa saja dilakukan operasi cepat untuk mengeluarkan janin dari perut ibu agar janin tetap bertahan hidup. Karena itulah ada sebagian dokter hewan bisa mengeluarkan janin domba atau semacamnya dari perut induknya yang mati. Di samping itu, misalnya janin yang ada dalam perut ibu ini mati karena takdir Allah, belum tentu ibunya juga mati. Setelah itu, janin diangkat dan nyawa ibu masih terselamatkan. HR Imam Ahmad dalam Musnad kaum wanita
105, hadis nomor 25.246. Abu Daud kitab Janajah bab saat menggali kubur menemukan tulang, apakah tempat tersebut harus dihindari? Hadis nomor 3207. Ibnu Majah kitab Janajah bab larangan mematahkan tulang mayit. Intinya ketika roh telah ditiupkan, janin tidak boleh digugurkan dalam kondisi seperti apapun. 10. Besarnya perhatian Allah terhadap manusia meskipun masih berada di dalam perut ibu. Allah mengutus para malaikat untuk menjaganya. Setelah lahir ke dunia pun Allah masih mengutus malaikat untuk menjaganya. Begitu juga setelah meninggal dunia, ini semua menunjukkan perhatian Allah pada kita. Ruh ditiupkan ke dalam jasad tetapi kita tidak mengetahui caranya. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, wa Maryama abnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi miruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari ruh ciptaan kami. At-Tahrim ayat 12. Hanya saja kita tidak tahu seperti apa caranya karena peniupan ruh termasuk perkara gaib. Nomor 2, ruh adalah materi karena ditiupkan dan bersemayam di badan. Pertanyaannya, apakah materi ruh sama seperti materi tubuh kasar kita yang terdiri dari tulang, daging, saraf, dan kulit? Jawabnya, manusia tidak memiliki ilmunya. Kita cukup menyatakan seperti yang Allah berfirmankan, wayas alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Al-Isra ayat 85. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan karena ahli kalam dan filsafat tidak memiliki ilmu syar'i, mereka berbicara meraba-raba tentang ruh sebagai mengatakan ruh adalah sifat raga seperti tinggi, pendek, hitam, putih, dan lainnya. Yang lain mengatakan ruh adalah darah. Ada pula yang mengatakan ruh adalah bagian dari manusia, sama seperti tangan, kaki, dan lainnya. Begitulah mereka berbicara meraba-raba. Berbeda dengan ahlu sunnah, mereka menyatakan ruh adalah urusan Allah. Kita percaya tentang sifat-sifat ruh yang kita ketahui berdasarkan penjelasan Al-Quran dan sunnah, diantaranya firman Allah, Qul yatawafakum malakul mautil ladzi waquli bikum. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. As-Sajdah ayat 11, yaitu mencabut nyawa kalian. Firman Allah, hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusulana. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya. Al-An'am ayat 61. Maksudnya malaikat mencabut nyawanya diriwayatkan dari Muhammad SAW dalam kitab Asy-Syahih. Ketika malaikat mencabut nyawa dari jasad seseorang yang termasuk ahli surga, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan mereka. Saat itu para malaikat membawa kapan dan kampar dari surga. Mereka mengambil nyawa itu dari tangan malaikat maut tanpa membiarkannya barang sekejap pun. Kemudian diletakkan pada kapan tersebut lalu dibawa naik ke langit. Berdasarkan penjelasan nas-nas di atas, dapat diketahui ruh adalah materi. Hanya saja berbeda dengan materi kasar seperti tubuh kita. Hanya Allah yang tahu seperti apa hakikat ruh yang sebenarnya. Ruh memang aneh. Saat tidur, ruh keluar dari badan tetapi tidak lepas secara total. Dalam mimpi, Anda bisa mendapati diri di padang pasir. Kadang sampai ke Cina atau Maroko sana, kadang naik pesawat, mobil, padahal Anda tetap berada di tempat dengan selimut menutupi badan. Namun ruh berkelana kemana-mana, tetapi ruh tidak meninggalkan tubuh secara total. Ruh memang aneh. Yang kita tahu hanya sebatas penjelasan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
sedangkan yang tidak kita ketahui kita serahkan pada ilmu Allah. Hair Imam Muhammad dalam Musnad orang-orang Kufah 4287 hadis nomor 18733. Jika Anda tidak tahu ruh yang ada dalam diri Anda sendiri, lalu bagaimana Anda bisa berusaha untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah yang jauh lebih agung dan lebih mulia untuk bisa Anda ketahui? Jika Anda mengenali diri Anda dan sadar bahwa Anda tidak mampu mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah seperti apapun Anda, jangan pernah berusaha untuk mengetahui ataupun bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Untuk itulah Imam Malik mengatakan bid'ah ketika ditanya tentang bagaimana bersemayamnya Allah. Contoh tentang ruh ini adalah hujah yang memuaskan bagi siapa yang membahas tentang esensi sifat-sifat Allah. Ketika manusia tidak mengetahui ruh yang ada di dalam tubuh sendiri, bagaimana bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Para malaikat adalah hamba-hamba yang diperintahkan dan dilarang. Ini berdasarkan sabda Nabi. Payu maru bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan menetapkan 4 kalimat yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla. 14. 4 ketentuan yang ditakdirkan bagi tiap manusia adalah rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Lantas apakah kita tidak perlu melakukan serangkaian sebab untuk mendapat rezeki? Jawabannya harus. Kita tetap harus melakukan serangkaian sebab dan usaha yang kita lakukan itu mengikuti rezeki yang diberikan. 15. Para malaikat itu menulis. Pertanyaannya, dengan bahasa apa malaikat menulis? Apa dengan bahasa Arab, Suryani, Ibrani, atau yang lain? Jawab pertanyaan seperti ini bid'ah. Kita cukup beriman pada bahwa para malaikat menulis dengan bahasa apa. Kita tidak bisa menjelaskan apapun. Apakah ketentuan tersebut ditulis di lembaran ataukah di dahi janin? Apa? Ada beberapa asar yang menunjukkan ketetapan tersebut ditulis di dahi janin dan ada juga asar yang menunjukkan ketetapan tersebut ditulis di lembaran. Langkah untuk mengompromikan kedua asar ini mudah, yaitu bisa saja ditulis dalam lembaran kemudian diambil malaikat dan dialihkan di bagian mana saja seperti yang Allah dikehendaki, ataukah mungkin saja dituliskan di dahi janin. 16. Manusia tidak tahu takdir seperti apa, karena itulah semua orang diperintahkan untuk berusaha mendapatkan hal-hal yang berguna. Hal ini bisa diterima karena kita semua tidak tahu apa yang ditakdirkan pada kita, tetapi kita diperintahkan untuk mendapatkan hal-hal yang membawa manfaat dan menjauhi hal-hal yang membahayakan. 17. Babak akhir kisah manusia berujung pada dua hal, sengsara atau bahagia. Allah berfirman, Faminhum sakiyun wa syaidun. Maka di antara mereka ada yang sengsara, ada yang berbahagia. Surat Hud 105. Dan Allah berfirman, Huwaladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. As-Saghabun ayat 2. Kita memohon kepada Allah semoga berkenan menjadikan kita semua termasuk orang-orang bahagia. Sungguh Dia Maha mendengar lagi dekat. Wallahu a'lam.